Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, kembali kita di dalam rumah Tuhan pada hari Minggu ini. Kita mau sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu Bapa, karena Engkau begitu mengasihi setiap kami, anak-anak-Mu, jemaat-Mu di tempat ini. Dan pada pagi hari ini kami mau memulai ibadah kami. Tuhan, kami menyerahkannya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang berawat atas setiap kami, Engkau yang melingkupi, Engkau yang memberkati, Engkau yang mengurapi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saudara-saudara seiman kami masih dalam perjalanan, Engkau tuntut sampai tempat ini dengan selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpuji nama Engkau sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama berdiri di hadapan Tuhan. Kita mau naikkan pujian pengagungan kita di hadapan Tuhan, sebab Dia sudah baik dalam kehidupan kita. Dia memulihkan setiap kehidupan kita, bahkan Dia memberkati setiap kehidupan kita. Mari kita angkat pujian di hadapan Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Mari kita angkat pujian ini. Yesus, kemuliaan. Yesus, kemuliaan.
Ini kerinduan setiap hamba di hadapan. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menaikkan syukur kami di hadapan-Mu. Karena begitu besar kasih-Mu akan kehidupan kami Tuhan. Sehingga Engkau melayani kami pada pagi hari ini untuk datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Pada pagi hari Tuhan kami mau terus bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Bebaskan roh setiap kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kami tahu Tuhan ada roh yang tidak senang pujian penyembahan kami Tuhan. Untuk itu kami angkat segala kuasa roh jahat, iblis setan yang ingin mengganggu pada kami pada pagi hari ini di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Biar roh Allah saja, roh kudus saja yang berada atas setiap kami. Kami siap memuji dan memuliakan nama pada pagi hari di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang siap bersama saya memuji dan memuliakan Tuhan bersama kita katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Seberapa kita yang rindu melayani dalam pujian penyembahan kita menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Boleh ramai katakan sekali lagi haleluya. Kita katakan di hadapan Tuhan, ku bawa berita sejahtera. Hapenus shalom. Haleluya. Hapenus shalom. Haleluya. Hapenus shalom, alaih. Hapenus shalom, alaih. Hapenus shalom, 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 alaih. Ku bawa
sukamu Tuhan. Haleluya.
kanan, muka belakang, katakan kita dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini saya ingin membuka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan dalam kehidupannya. Saya silakan. Masih saya tunggu. Baik, jika belum ada ruang kesaksian, saya tutup. Kita akan lanjutkan dengan persembahan. Namun sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Saya minta dengan kasih Kristus Bapak Pak Dede memimpin kita dalam doa persembahan. Berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur Tuhan atas yang baik dalam kehidupan kami. Dan menganugerah Tuhan sehingga kami harus sebagaimana kami ada saat berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami sudah ujian penyembahan kami Bapak. Naik bagikan ubah yang harum menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Tuhan memberkati meneruskan persembahan kami menjadi persembahan yang layak dan kami di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Yang bertugas disilakan kita akan pujian kita. Jadi yang manis. Selamat memohon Tuhan Yesus. Terima
mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Hamba yang sudah ada bersama-sama dengan kita, mari kita sama-sama berdiri kembali di hadapan Tuhan. Kita mengangkat pujian dari semula telah Kau tetapkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Sebab itu semua baik yang Tuhan menjadikan dalam kehidupan kita.
setiap kami, sentuh setiap hati kami Tuhan. Saudara kami akan belajar firman-Mu, kami sediakan telinga kami buka hati kami. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan, sembunyikan di belakang salib. Biar hanya Engkau saja yang ditinggikan, demikian juga setiap kami yang mendengarkan. Tuhan jamah dan Tuhan berkati kami. Kami siapkan hati kami sebagai bejana-bejana yang baik untuk menampung berkat firman Tuhan, berkat surgawi pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Yang siap dengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk bagi saudara. Shalom. Kira saya lebih dari 50 orang. Shalom. Ya, ini baru 32 orang. Baik, terima kasih. Yang pertama saya ucapkan terima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang sudah berkenan mempercayakan saya hari ini berdiri di depan Bapak Ibu Saudara untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya dan Bapak Ibu sama-sama. Kita adalah sama-sama. Saya bukan lebih baik dari Bapak Ibu Saudara. Saya bukan lebih tahu dari Bapak Ibu Saudara. Cuman mungkin saya ada dasarnya gitu saja. Kalau berbicara tentang mengerti firman, karena Bapak Ibu Saudara, kalau kita sungguh-sungguh hidup dalam rancangan Tuhan, Roh Kudus yang akan mengajar kita, Roh Kudus yang akan memberitahukan hal-hal yang luar biasa. Sekalipun kita nggak sekolah Alkitab, tetapi kalau kita punya intimisi, punya hubungan yang baik dengan Tuhan, bahkan kadang-kadang pendeta pun belum tahu, kita sudah bisa lebih tahu duluan. Kenapa? Karena memang itu anugerah dan kemurahan. Baik Bapak Saudara, sudah ada yang kenal saya? Semuanya kenal? Belum. Masa belum? Ya karena saya baru pertama kali. Baik. Pepatah Jerman berkata tak kenal maka tak sayang. Ada beberapa jemaat yang sudah kenal saya, tapi ada juga yang belum kenal saya. Nama saya Yohanes Priyono, Saudara. Sudah bisa ketebak ya, kalau sudah akhirannya O itu pasti dari sono. Asli Solo, Saudara, Jawa. Oleh murahan Tuhan, dari tahun 96 saya terpanggil untuk pelayanan di daerah Kalimantan Tengah khususnya, Saudara. Tahun 96 saya dari Palangkaraya, kemudian tahun 97, 98 saya dari Pangkalan Bun. Dan tahukah Bapak Saudara, tahun 98 gereja mula-mula Bukit Sion, yang gereja sebelum ini berdirikan Bapak Saudara. Gereja waktu itu kami yang melayani, saya dengan Pak Yono, Sujono Suyono. Nah, mungkin ada yang ingat gitu ya. Dan saya membantu beliau pelayanan di sini tahun 98 awal sampai bulan April kalau nggak salah. Saya bulan April karena terjadi sesuatu, Saudara, saya ke Banjarbaru, ya ke Banjarbaru dan melanjutkan sekolah. Dan memang karena panggilan dari Saudara, padahal di Banjarbaru saya sudah merintis persekutuan mahasiswa tahun 98. Sejak dari sini, Saudara, tahun 98 bulan April, bulan Mei, Juni saya merintis persekutuan mahasiswa di Banjarbaru. Dan sebenarnya kalau mau bangun gereja, bikin gereja cukup memenuhi persyaratan, karena sudah ada kurang lebih 50 sampai 100 mahasiswa saya bina, saya layani. Tetapi waktu itu saya belum punya misi, belum punya panggilan untuk mengembalakan. Jadi akhirnya 2002 saya kena ngabuli, 2003 saya kena ngabuli sampai 2004 balik ke Kuala Kapuas, 2007 balik ke Pangkalan Bun, Saudara. Kayaknya Pangkalan Bun punya daya tarik tersendiri, makanya saya balik ke Pangkalan Bun lagi. Dan sekarang Tuhan percayakan saya di pelayanan di desa, Saudara. 2007 sampai 2018 saya di GBI Bethesda.
2018 bulan Mei saya pelayanan di GPI Evata Tempayu. Pernah lewat Tempayu, saudara? Orang kalau mau ke Sukamara pasti lewat ke gereja kami, karena gereja kami di pinggir jalan sampai hari ini, saudara. Dan puji Tuhan, orang berpikir kalau biasanya pelayanan di kota terus kemudian pelayanan di desa tambah kurus. Tapi saya puji Tuhan, saudara, tambah tambun. Udah tambah tambun, bulat. Oleh kemurahan Tuhan saja sampai hari ini Tuhan izinkan pelayanan di sana. Baik, perkenalan selanjutnya kita selesaikan secara jantan setelah ibadah. Kita akan belajar Bapak Ibu Saudara firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita buka dalam 1 Korintus. Bisa slide-nya? Ya. Oke. 1 Korintus pasal yang kedua. Kita akan baca 1 Korintus pasal 2. Kita akan baca mulai ayat yang ke-14 sampai pasal 3 ayat yang ke-3. Oke, 1 Korintus pasal 2 ayat 14 mulai saya bacakan. Demikian firman Tuhan, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tapi kami memiliki pikiran Kristus. Pasal 3 ayat 1. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukanlah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Mohon izin Bapak Ibu, saya kalau khotbah nggak bisa berpaku di satu tempat, saya harus jalan-jalan. Nah, ada begitu banyak orang mengklasifikasikan Bapak Saudara atau mengelompokkan sesuatu itu sesuai dengan tempatnya. Contoh, kalau kita di gereja ini, oh boleh puji Tuhan, lebih leluasa. Nah, kalau contohnya kita di gereja ini kita ada beberapa kelompok, atau kelompok pelayan Tuhan, ada kelompok jemaat, ada kelompok asal dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita ke pasar, maka kita bisa mengklasifikasikan, mengelompokkan. Paling tidak ada 2. Yang pertama penjual dan pembeli. Nah, kalau kita di dalam bis, kita juga bisa mengelompokkan. Ada sopir, ada penumpang, ada kondektur atau kernet. Nah, hari ini kita akan belajar bahwa di dalam kehidupan rohani kita ternyata juga bisa dikelompokkan, Saudara. Dan Rasul Paulus ketika dia mengklasifikasi atau menganalisa, memperhatikan jemaat di Korintus pada waktu itu, maka minimal ada 3 kelompok jemaat di Korintus. Kita tahu jemaat di Korintus adalah sebuah kota metropolitan pada waktu itu. Korintus adalah kota yang sedang berkembang, kota yang maju pada waktu itu, Saudara. Dan ternyata perkembangan dan gaya hidup modernisasi itu sangat mempengaruhi hal-hal rohani juga ternyata. Sampai pada akhirnya jemaat-jemaat di Korintus ini pun terpengaruh. Oleh sebab itu Paulus mengklasifikasikan, Paulus mengelompokkan, Paulus menganalisa. Ini ada 3, minimal ada 3 macam jemaat yang ada di Korintus. Jemaat yang pertama atau kelompok yang pertama. Next. Lanjut Mas. Kita belajar hari ini. Yang pertama di situ, kelompok yang pertama. Lanjut lagi. Ya, secara
khas Paulus mengklasifikasikan atau mengelompokkan, Bapak Saudara, mencatat ada 3 jenis manusia dalam jemaat di Korintus. Jemaat yang pertama atau kelompok yang pertama disebut apa? Manusia duniawi. Ya. Manusia duniawi dalam bahasa aslinya dipakai dalam ayat ini adalah kata Yunaninya psukikos, yang artinya adalah orang yang belum dilahirkan kembali, yaitu orang yang semata-mata hidupnya diperintah oleh naluri alamiah. Kelompok yang pertama, Bapak Saudara, ini menurut Paulus, ya, menurut Paulus. Kelompok yang pertama adalah manusia duniawi atau psukikos. Kita belajar bahasa Yunani bukan berarti saya lebih pintar, Bapak Saudara. Tapi karena kalau penggalian Alkitab, kita belajar Alkitab itu